Pada kesempatan kali ini melanjutkan dari topik yang sebelumnya mengenai dasar komputer. Ini juga berikutnya juga membahas dasar programming ya, tapi dengan cara yang lebih simple dan lebih menurut saya sih powerful. Ini ada tools aplikasi bernama Scratch. Scratch ini ditujukan untuk awalnya untuk anak-anak ya, anak-anak dan remaja di seluruh dunia untuk bisa dengan mudah belajar pemrograman komputer. Ya, tadi kita udah tahu input, kemudian di sini lebih ke proses dan ada outputnya. Nah, hanya saja pemrograman ini kita lebih memfokuskan kepada proses ya. Ya, jadi kita membuat gitu. Nah, si Scratch ini ada dua model, ada yang online, ada yang offline. Nah, di sini saya install yang offline. Ya, ini sangat membantu. Ya, sebelum kita mulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sesuatu yang simpel, yaitu objek yang bergerak. Oke. Nah, di sini si kucing ini kita sebut sprite, ya. Ini kita sebut sprite. Nah, kemudian saya mau buat di sebelah sini ada 3 tab, ya, ada costumes, ada sound, ya. Sound ini suaranya si sprite sendiri. Oke, itu suaranya. Ini costumes untuk mengganti si sprite. Ini code ini untuk pemrogramannya. Tapi sini saya tidak mau pakai sprite yang ini, saya mau pakai sprite. Saya ingin membuat beruang. Nah, ini bear walking. Oke, bear walking. Nah, di sini saya hapus, saya klik di sini saya hapus. Oke. Ini tinggal bear walking, saya tarik, ini gampang banget. Mudah ya. Oke. Nah, inilah yang asiknya di sini adalah seperti ini. Saya ingin membuat si beruang ini melangkah dari posisi ini ke posisi ini ya. Ya, dengan gerakan melangkah. Nah, di sini kita ada costumes ya, di sini kita ada costumes. Ini sebenarnya gerakan-gerakan daripada si beruang tadi. Nah, ini kalau kita klik, kita klik, kita klik, kita klik, kita klik. Nah, itu dia seperti bergerak. Ya, ini kayak frame per frame. Kalau kita melihat film zaman dulu ya, ada frame per frame yang apabila dilakukan dengan durasi yang sedikit lebih cepat, ya. Contoh gini, 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 ini, dia akan seperti berjalan atau melangkah. Oke? Okay? Nah, ini sprite bear walking. Kemudian kita code. Code ini kita program. Ya. Kita bikin, kita program. Nah, di sini saya ingin mengambil, karena ini berkaitan dengan tampilan. Di sini ada banyak macam sekali kategori. Nanti nextnya bisa kita bahas satu-satu. Ini ada looks. Ya. Saya ambil looks, karena ini saya akan merubah-rubah mengenai tampilan si beruang ini. Saya taruh sini. Nah, di sini saya ambil perintah namanya next costume. Kenapa kostum tadi di sini? Oke, kita punya ada 8 kostum. Nah, di sini ada next costume. Di sini kalau misalnya ini sebuah perintah ya. Ini blok perintah. Kalau kalau diterjemahkan isinya adalah sebenarnya ada serangkaian kode atau kode program komputer ya untuk melakukan proses. Jadi di perintah ganti next costume. Next costume ini diganti apa? Kostum 1, kostum 2, kostum 3 sampai kostum 8. Oke. Cukup dengan perintah ini kalau saya klik. Nah, klik lagi. Nah, oke. Quite simple. Nah, ini sangat simpel sekali ya. Tapi saya nggak mau nah, kalau saya klik cukup banyak seperti nah. Tapi saya nggak mau manual gitu ya. Saya nggak mau manual ya. Nah, ini satu blok perintah. Kalau di komputer, di pemrograman itu di control itu ada namanya looping. Ya. Looping itu
meminta komputer mengerjakan pekerjaan berulang-ulang. Pekerjaan yang sama berulang-ulang kali. Oke? Nah, di sini ada blok namanya ada forever, ada repeat. Ya. Kalau repeat itu ulangi sebanyak berapa? Nah, ini ada sebuah data atau variabel. Ya. Repeat 10 berarti di sini kalau saya masukkan ke dalam perutnya ini saya klik. Berarti artinya ini ulangi 10 kali apa yang dilakukan, ganti kostum ya. Jadi kita minta kepada si komputer untuk melakukan proses yang tadi. Jadi proses tadi, ini kalau saya klik dia akan mengulangi 10 kali ya. Mengganti kostum. Oke. Oh, udah. Oke. Ya. Nah, tapi begitu sudah 10 kali dia berhenti. Bedanya dengan forever, selamanya dia akan melakukan looping atau pengulangan. Kalau saya klik sini, nah dia berjalan seperti berjalan ya, simple ya, simple banget. Nah, oke. Nah di sini saya akan memakai forever karena pengulangannya itu tidak hanya 10 kali, ya. Jadi ini saya cukup tarik ke sini, buang, saya tarik ini forever. Saya ambil next costume di dalam perutnya forever. Jadi lakukan terus-menerus apa yang dilakukan, ubah kostum. Ya, next kostum. Oke, kita klik sini. Klik, 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 klik. Oke, dia berjalan ya. Cuma menurut saya ini cukup terlalu cepat jalannya. Ya. Nah, kebetulan di sini ada function lagi, wait, ya, tunggu. Saya rubah 0,1 second. Saya taruh di dalam perutnya, ini saya keluarin. Jadi saya buat ada jeda ya, sekitar sepersekian detik, 0,1 detik itu baru mengganti kostum. Jadi ada sedikit jeda sehingga terlihat tidak terlalu terburu-buru. Oke. Nah, dua perintah ini saya masukkan ke dalam perutnya forever. Forever ini untuk melakukan terus-menerus apa yang dilakukan. Tunggu 0,1 detik, kemudian ganti kostum. Ganti kostum apa? Kostum 1 ke 2. Dari 2 ke 3. Dari 3 ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 6, dan seterusnya. Tapi ditunggu sedikit waktu. Kita coba ya. Kita klik. Nah, ini lebih natural. Oke. Simple ya. Jadi dia cukup natural gerakannya. Ya, oke. Nah, di sini ini tadi kita sudah belajar looping ya. Di materi ini ada looping, kemudian ini ada event. Event ini adalah pemicu ya. Mungkin tadi di dasar kerja komputer awal ada pemicu saya bilang. Ya. Pemicu itu bisa klik, bisa macam-macam, disentuh, tap kalau di handphone ya. Macam-macam. Nah, di sini inilah pemicunya. Ketika apa? Ketika saya ambil ini, bendera hijau diklik. Bendera hijau ini ya, go. Di sini ya, kalau kita klik go, apa yang terjadi? Kita akan meminta komputer melakukan sebuah proses. Oke. Ini dia tadi, saya tempelkan sini. Prosesnya apa? Ketika saya klik ini, komputer akan melakukan proses apa? Lakukan terus-menerus, tunggu 1 detik, ganti kostum, tunggu 1 detik, ganti kostum, tunggu 1 detik, ganti kostum. Sampai apa? Sampai kapan? Sampai saya menekan tombol stop. Jadi tadi berkaitan ya di topik yang pertama, cara kerja komputer. Kemudian di sini kita mulai mengaplikasikan cara kerja komputer tadi dari sini trigger inputan. Kemudian di sini ada proses outputnya apa? Outputnya ada sebuah gambar beruang ini. Oke, coba saya klik ini ya. Nah, dia bergerak. Kemudian saya minta stop. Oke. Nah, oke. Cukup sampai di sini. Nanti next topiknya lagi di video yang berikutnya mengenai mengganti layar belakang, kemudian membuat si karakter beruang ini bergerak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.